Selamat hari Minggu sahabat semuanya. Kakak senang sekali dapat berjumpa lagi walaupun dalam ibadah online. Kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya kakak selalu ingatkan protokol kesehatan 3M ya. Pasti kalian sudah tahu semuanya. Dan jangan lupa jaga kesehatan supaya kita tetap sehat dalam masa pandemi ini. Kakak juga berharap kalian tetap bahagia. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Sahabat, sebelum kita mulai ibadah lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami masih dapat mengikuti ibadah walaupun dalam online, tapi kami percaya Tuhan selalu menjaga kami dan menyertai kami. Bimbing kami ya Tuhan dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar kami boleh mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang berharga dari ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, tadi kita sudah menyanyikan lagu Burung Pipit. Ya, burung pipit yang kecil, yang tidak menuai dan tidak menabur, Tuhan pelihara. Tuhan memberi makan, dan bunga-bunga juga Tuhan pelihara, sehingga banyak yang berwarna-warni, indah-indah. Nah, terlebih kita sebagai manusia, Allah sangat peduli. Allah sangat memperhatikan kita. Karena itu mari kita menyanyikan lagu tema kita, Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti
banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sahabat, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Yesus menampakkan diri setelah Yesus bangkit dari kematian. Yang pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian yang kedua kepada 2 orang muridnya. Nah, untuk minggu ini Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya yang sedang mencari ikan, ya. Nah, nanti akan diceritakan lebih lanjut oleh Kak Christine. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Sahabat, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami datang hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan mau tolong Kak Christine yang akan menceritakan tentang firman-Mu agar dia dapat menceritakannya dengan baik dan benar. Tuhan juga mau tolong kami yang di rumah. Biarlah Engkau mau buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya, dan kami boleh rindu selalu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu sahabat. Beberapa minggu lalu kita telah belajar tentang kebangkitan Yesus, kemudian dia menampakkan diri pada Maria Magdalena dan murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri untuk yang ketiga kalinya di Danau Tiberias.
Apa yang terjadi di saat itu? Yuk kita simak video berikut ini yang disarikan dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan!" Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sahabat, sudah simak videonya? Ya, Injil Yohanes 21 ayat 1-14 menjelaskan kehadiran Tuhan Yesus setelah murid-muridnya putus asa karena semalaman menjala ikan tapi tidak mendapatkan apapun. Mereka memilih kembali ke pekerjaannya semula menjadi nelayan. Ternyata sekalipun sudah menyaksikan Yesus sudah bangkit, mereka masih dalam keraguan dan kebingungan karena merasa Yesus tak lagi bersama mereka. Mereka tidak sepenuhnya percaya. Sekalipun Yesus sudah bangkit, mereka masih berpikir bahwa Yesus tidak akan menyertai mereka. Di ayat 6 dijabarkan bahwa Petrus tidak menyadari kebenaran Yesus. Ketika Yesus hadir dan mengarahkan untuk menebarkan jala, mereka masih ragu. Tapi mereka melakukan juga. Sampai akhirnya mereka mendapatkan banyak ikan. Ketika mereka mengarahkan jala tersebut, sebenarnya mereka belum menyadari bahwa itu suara Yesus. Tapi mereka tetap menelitinya. Mereka mendapatkan banyak ikan dan mereka bersukacita. Di saat itulah Petrus kemudian menyadari bahwa itu Yesus. Kembali pada bacaan kita di Injil Yohanes di ayat 9, ketika mereka bertemu Yesus, mereka menemukan Yesus sedang menyiapkan roti dan ikan. Dia mengajak murid-muridnya untuk makan bersama. Dia tahu murid-muridnya sudah lapar dan lelah. Ini menunjukkan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya. Yesus senantiasa memperhatikan dan menjaga. Sahabat, penyertaan Yesus bukan hanya pada murid-muridnya saja, tetapi juga pada kita umatnya. Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kita. Seperti di ayat hafalan kita di Matius 6 ayat 26 yang tertulis, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu?"
Ya, mungkin saat ini ada di antara kita yang meragukan Tuhan, merasa kalau hidup sedemikian sulit, seperti pandemi corona yang sampai saat ini masih menghantui kita, membuat kita tidak bisa melakukan apa yang kita mau. Saat kita membaca dan mendengar berita-berita di luar sana, banyak orang kehilangan pekerjaan, yang sakit, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah mungkin akan ada pertanyaan, apakah Tuhan benar-benar menyertai kita? Ya, Tuhan menyertai kita, hanya terkadang kita yang masih ragu. Kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan dan membuat kita tidak taat pada Tuhan, sehingga apa yang kita pikirkan dan yang rasakan adalah tidak adanya penyertaan dari Tuhan. Seperti dalam Injil Yohanes ini, ketika murid-murid belum mendapatkan ikan, Tuhan memerintahkan mereka untuk menebar jala, kemudian mereka mendapatkan banyak ikan. Ketika Tuhan membiarkan kita dalam masalah, itu artinya Tuhan ingin melihat kesungguhan iman kita. Apakah kita mau menaati perintah Tuhan atau tidak? Dalam perikop ini juga diperlihatkan bahwa murid-murid telah merespon perintah Tuhan tersebut dengan baik. Mereka tidak memberontak ataupun menolak. Ketaatan yang dinyatakan menjadi wujud berkat Tuhan yang dialami oleh para murid. Sekarang pilihan ada di tangan kita, mau menaati Tuhan atau tidak. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang akan kita kumpulkan bisa dititipkan ke papa mama atau opa oma untuk nanti diserahkan ke gereja, bisa secara langsung maupun melalui rekening dan juga QR code yang tampil di layar. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian, "Aku bawa dan berikan persembahanku." Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi keluarga kami. Di tengah kondisi pandemi saat ini, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini kami mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, dan kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya sahabat, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk taat. Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami yang lain, sertai kami Tuhan, dan pertemukan kami Tuhan di minggu berikutnya untuk belajar tentang firman-Mu lagi. Tuhan, terima kasih. Amin. Halo sahabat, jangan lupa ya, setelah ini jam 10.30 kita bertemu di Zoom Sekolah Minggu. Ada game yang menarik loh. Kakak tunggu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.